Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bajik dan bijak bernama Raja Uposada. Suatu hari ketika perayaan untuk para wanita, para pertapa membuat ramuan minuman untuk siapapun yang meminumnya agar bisa langsung hamil. Ketika Raja Uposada berkeliling, ia sangat haus dan lelah. Ia meminum ramuan tadi yang sudah disiapkan tanpa terhentikan oleh pasukannya. Sang raja pun langsung merasakan reaksi seperti sedang mengandung seorang bayi. Namun anehnya, sang raja tidak mengandung di tubuhnya, tetapi ia mengandung seorang anak di dahinya. Ketika usia bayi sudah matang, benjolan di dahi raja tersebut pecah dan lahirlah seorang bayi laki-laki. Pangeran kecil ini memiliki ciri makhluk agung. Akhirnya sang raja memberinya nama Mandatar. Mandatar tumbuh sebagai sosok yang memiliki kesaktian sangat hebat. Ketika ia mengepalkan tangan kirinya dan menyentuh dengan tangan kanannya, apapun yang ia inginkan akan segera terwujud. Karena kesaktiannya sangat hebat, Mandatar juga memiliki sifat yang sombong dan tak mau dikalahkan oleh siapapun. Suatu ketika ia berkeliling ke seluruh penjuru negeri dan ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah meninggal karena sekarat. Mandatar tidak mau kembali ke sana dan berkata, "Jika aku ingin kerajaan berpindah saat ini juga di mana aku berdiri, maka akan terwujudkanlah." Tak lama muncullah sebuah kerajaan besar dan memiliki kemegahan yang sama dengan kerajaan milik ayahnya. Kesaktian dan keajaiban Mandatar membuat rakyat sangat mempercayainya, sehingga Mandatar menjadi raja penguasa kerajaan tersebut. Mandatar tidak ingin rakyatnya kesusahan, ia bisa menurunkan apa saja dari langit untuk membuat rakyatnya tercukupi. Suatu ketika ia bertanya kepada para menteri, kenapa kerajaan ini bisa sangat besar dan makmur? Menteri pun menjawabnya, semua ini berkat paduka raja dan rakyat yang sangat rukun bekerja sama. Mandatar merasa emosi dan kecewa dengan jawaban menteri, ia hanya mau dirinya saja yang disebut hebat dan berjasa. Akhirnya Mandatar menampakkan kesaktiannya dengan membuat hujan emas selama 7 hari 7 malam di kamarnya. Hingga akhirnya para menteri pun percaya bahwa segala kesaktian dan yang tak terkalahkan hanyalah Mandatar. Karena bosan, Mandatar bertanya kepada pengawalnya yaitu Yaksa Diwa Ukasa, kerajaan mana lagi yang makmur dan besar? Mandatar ingin sekali untuk menaklukkan dan menguasainya. Yaksa pun memberi arahan dan petunjuk negeri-negeri mana saja yang patut untuk ditaklukkan. Karena dengan kesaktiannya yang luar biasa dalam sekejap seluruh kerajaan di bumi jadi miliknya sendiri. Setelah seluruh kerajaan di bumi ditaklukkan dan menjadi milik Mandatar, Yaksa pun memberi masukan lagi untuk Mandatar agar mengunjungi surga Trayasrimsa, di mana para dewa-dewi tinggal. Karena kesaktiannya, para dewa-dewi pun tunduk. Dewa-dewi juga mengatakan bahwa kesaktian yang diperoleh Mandatar saat ini karena kebajikan yang dimilikinya pada kehidupan lampau sangatlah besar. Mandatar lalu memasuki ruangan khusus para dewa-dewi agung di mana raja dari semua dewa-dewi berada. Raja tersebut bernama Sakra. Mandatar langsung menghampiri Sakra dan menyatakan untuk segera membagi singgasana tersebut untuknya juga. Sakra menerima permintaan tersebut. Sakra dan Mandatar memiliki kemiripan seperti dua bayi kembar. Perbedaannya hanyalah Mandatar memiliki mata yang berkedip sedangkan Sakra mampu tidak berkedip sama sekali. Suatu ketika surga Trayasrimsa kedatangan ribuan pasukan Asura yang hendak menyerbu dewa-dewi. Mandatar dengan gagah berani serta kesaktian dari seluruh kebajikan di kehidupan lampaunya dengan sekejap menghabisi pasukan Asura tersebut. Pasukan Asura pun seketika lenyap. Mandatar berteriak dan berkata, "Milik siapakah kemenangan ini?" Para dewa-dewi agung pun menjawabnya, "Semua ini milik paduka Mandatar." Karena sangat sombongnya Mandatar pun langsung menghampiri Sakra dan berniat mengusirnya dari singgasana. Namun saat pemikiran ini muncul dari pikirannya secara langsung Mandatar langsung jatuh ke bumi. Ia terhempas ke kebun halaman kerajaan yang dulu milik ayahnya. Mengetahui Mandatar sudah sangat sekarat dan akan segera meninggal, para warga dan menteri berkumpul serta meminta pesan terakhir dari Mandatar. Mandatar dengan lembut berkata, "Aku telah mendapatkan apapun, aku telah menguasai semuanya, aku telah mengungguli siapapun, namun entah mengapa, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan, karena hatiku tak pernah merasa cukup." Setelah kematiannya, para pengikut Mandatar mendirikan stupa baginya serta sebagai tempat merenung untuk yang datang ke sana. Tiada kebahagiaan yang melebihi hati yang terasa cukup. Tidak ada yang dapat memuaskan nafsu kesenangan indriawi, meskipun dengan hujan emas atau batu permata. Karena kesenangan indriawi hanya memberikan sedikit kepuasan dan banyak penderitaan. Setelah memahami ini, harusnya para bijaksana tidak melekat dalam kesenangan indriawi. Jataka 258